Oke, baik lagi sama gue di sini. Welcome back. Kali ini gue ada aktivitas lagi mau repair shockbreaker untuk Vario 110 ini. Dan kebetulan mungkin untuk di area Kabupaten Pekalongan ini mungkin akan informasi yang cukup menarik ya buat kalian para penggemar otomotif yang mungkin cari rekomendasi untuk repair atau perbaikan buat breaker kalian. Jadi ini sebenarnya bengkel ini tuh bengkel lama, langganan gue sendiri nih. Cuman doi udah pindah lagi lokasinya. Nanti akan gue kasih tahu. Oke. Sekarang kita lihat dulu aksinya dalam repair shockbreaker motor Vario 110. Ini kondisinya berarti sealnya dua-duanya udah bocor. Terus dari hasil investigasi yang profesional ini, asoknya itu udah kena. Nah, doi punya trik gitu, yaitu katanya dengan metode downset. Itu untuk shockbreaker yang depan ya. Kalau shockbreaker yang belakang udah dilepas, shockbreaker belakang udah dilepas, itu udah jelas sealnya karena momentum dari pengembaliannya itu pas pada saat dipakai itu ya terlalu lembut, dia akan kayak naik gitu, kayak kalau kata orang Jawa itu geronjalan ya, setelah jelas gitu lah ya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi untuk yang nyari rekomendasi bengkel shockbreaker di area Kajen Pekalongan itu adanya di daerah masuknya ya mau Kebonagung itu dari sebelah barat dari Sibeduk, kurang lebihnya 1 kiloan setelah pasar hewan kanan jalan kalau dari Sibeduk arah mau ke Kesesi. Bengkel shockbreaker Tegal. Hancur ya Om ya? Berarti ini eksekusi yang shockbreaker belakangnya sih ya? Iya. Oh. Depan sopot. Depan. Sopot C. Oh, otak kuning. Oh ya, oke. Dari segi harga relatif ekonomis, kemudian juga maksudnya kalau buat yang punya shockbreaker ori lebih proper menurut gue sih di repair ya, karena aku akan jauh lebih enak sepengalamanku sendiri gitu selama ini, dan rekomendasi dari abangnya kalau misalkan ori doi masih mau ngerjain, cuman kalau misalkan yang nggak original rada males atau enggan buat ngerjain karena nggak bisa ngasih garansi. Lumpur. Oh ya. Ya orang bocor kan cuma. Olinya kan sudah lama. Udah lama. Misalnya oli kan pemakaian harus 6 bulan ganti. Idealnya 6 bulan ya. 6 6 bulan ganti untuk ya. perawatan. Untuk perawatan yang baik ya. Nah, tapi neng Kajen dhewe maksudnya bengkel shock emang jarang mbak. Ya. Satu kajen. Ada pun maksudnya yang ke desa paling ada ya. Iya. Ke desa, terus Dunguni Nopringgo. Nah itu. Tapi untuk daerah Kajen yang terdekat ya itu. Tanpa dipotong. Kalau di YouTube belum ada. Oh kalau di YouTube belum ada ya. Ada. Oh. Jadi, Tuh ada triknya
tanpa dipotong. Mungkin next time-nya bakal tak review lagi kali ya. Karena kalau di itu kan di battle. Ya. Kalau di saya nggak pakainya roll. Oh, nggak di battle tapi pakainya roll ya. Ya jadi nggak ada cat-cat. Oh, gitu. Tanpa mengurangi spesifikasi aslinya, tetapi tetap ada perubahan dari apa ya? Fungsinya yang jauh lebih enak daripada sebelumnya gitu ya. Iya, maksudnya untuk cara melepaskan rata-rata ini ada yang model dipotong ini. Oh, ya ya ya. Ada lagi di kita battle. Mm-mm. Tek ganti. Di sini kan bekasnya ada. Oh, gitu. Oh, ya ya ya. Kalau Ya. saya nggak langsung tak roll. Oh, langsung pakai roll. Tanpa merusak, tanpa Iya ya. oke. Cepat. Lebih cepat ya penanganannya ya? Iya. Paling nggak ada setengah jam tepat. Kalau battle harus hati-hati. Battle kalau nggak kena asnya, terus tabungnya bisa pecah. Oke. Harus pro, harus yang sudah pengalaman kan. Kalau Ya, untuk ya. belajar lama banget yang battle, hati-hati. Kecuali yang aftermarket itu kan mudah. Heeh. Aftermarket tinggal di pakainya drat. Oh, memang udah dimodif ya pakai drat Enggak, itu? emang aftermarket kan variasi. Iya. Oh, memang udah dari sananya, Iya. pabrikasinya. Iya. Yang udah lepas sila. Lepas kan Oh, iya iya. tanpa merusak, ini masih utuh. Oh. Nanti kita tutup lagi, ada alatnya. Oh, iya. Alatnya ini. Nanti kayaknya akan ada review part 2 nih, kayaknya banyak-banyak tip dan triknya. Cukup menarik nih. Ini namanya tanpa dipotong. Kalau yang nyuntik kan berarti sini dibor, Ya. kasih oli, pakainya suntikan. Oh. Suntikan mana? Suntikannya nggak ada. Biasanya ada yang nyuntik. Jadi kalau suntik rusak, nanti di baterai atau di las. Oh, gitu. Ini komponen shock. Ini yang rusak, ini seal. Nanti kita lihat ini bos. Kalau ini pin ribbon. Oh, itu Ya, peribennya. ini kalau ini piston. Oke. Udah kotor banget. Udah habis. Nah, resikonya nanti blok bawah yang patah. Oh, bisa pengaruh ke blok bawahnya ya? Iya. Oh, oke. Berarti selongsongnya itu ya? Bukan Blok. mesin. Oh, blok mesinnya. Oh, itu kalau misalnya sebeker yang belakang Rusak, bagian belakang rusak. Itu akan langsung pengaruh ke blok. Dan banyak kasus Hmm. bias itu dapat. Iya, ya. Jadi di sini pun masih kalau settingan dari sebekernya sendiri itu tergantung user mau minta seperti Ya. apa. Ribbon bisa, Wes bisa. keras bisa. Sebenarnya ribbon itu bahasanya kan nyervis itu ya ribbon. Oh, Ribbon kan nyervis itu mengulangi apa? kembali. Ya, Ke ribbon standar. yang maunya belum mendat dibuat ribbon itu Oh, namanya. dibuat ribbon. Ya. Oh, gitu. Tapi kalau bahasa sekarang kan ribbon, nah ribbon ya berarti di servis itu ya. Oh, ribbon. ribbon ya. Tapi kalau misalkan dari sebeker itu ada settingan-settingan sendiri nggak sih? Ada Oh, selera ya. kantong usernya mau misal misalnya nggak muatan, saya Iya. buat muatan ya berarti. Oh, berarti rada keras. Iya nggak keras. Oh. Karena kalau enggak ya yang nggak kuat soknya Soknya, iya. apa bloknya. Oh, iya, iya. Iya. Contoh yang itu buat bawa ojek, Ah. abah itu ojek. Iya, heeh. Tapi itu nggak pakainya itu. Oh. Jadi user bisa ngasih tahu untuk peruntukannya ya. Ini nanti nggak ada istilah gontol lah. Wah, mana kok bocor mana ya? Enaknya kalau ngomong request ya, nanti kita kerjanya enak. Oke. Nah ini kan yang sudah dibuka kan ada lipatan kurang halus ya, kita halusin. Kalau pengerjaan di itu sama
Oh gitu, pengerjaannya sama ya. Cara-caranya ada yang beda-beda. Punya metode masing-masing ya, masing-masing ini ya. Tiap bengkel Setiap bengkel punya metode. punya metode. Kan halus. Nah, kalau cat nggak ada lipatan. Oh ya. Daripada dikikir, kalau kikir rusak. Ya. Ngelape mong sepisan wae, Mas. Ngelap ikine sepisan tok ring dhuwur. Tapi nih, Yang ngelap tadi yang dari bawah ke atas itu loh. ngerol. Enggak, yang tadi kan Masnya ngelap tuh. Oh, Nah, ini. gitu. Ya jangan kencang-kencang nanti kalau keluar dari sini bahaya, Mas. Apa nih? Ya kalau keluar nanti kebanyakan. Ini kan ngubah ini sebenarnya ini yang penting ini. Oh, yang penting. Iya, kalau yang luar nggak usah cuci ya nggak apa-apa. Oh, iya. Nah, kita masih kotor. Karena shockbreaker. Jadi shockbreaker perlu dibersihin dan dikocok juga ya. Intinya bersih. Oh, intinya bersih. Kalau nggak bersih nggak bisa ribon. Soalnya kan lubangnya kecil-kecil. Kalau nanti jepit di ring ini, udah nggak bisa main. Untuk estimasi biayanya servis Tergantung kelas kerusakan. tergantung kerusakan ya. Oh, oke. Tapi masih cukup relatif enteng di kantong lah ya. Itu Oke. tergantung kerusakan. Tergantung kerusakan. Harga itu kan misal plastiknya pecah, seal ganti. Kalau seal doang ya murah. Oh ya. Kalau ganti seal doang itu kisaran berapa tuh, Mas? 90. Estimasinya dari 90 sampai 100 ribu. Iya. Oke, estimasinya untuk penggantian seal. Kalau ini kan plastiknya udah pecah itu yang bawah. Estimasinya. Plastiknya pecah kan, Heeh. nanti ganti. Oh ya. Kurang lebihnya gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti atau misalkan butuh perbaikan shockbreaker bisa langsung aja menuju lokasinya. Atau mungkin nanti bisa tak sertakan ini ya mapsnya sekalian tak kasih titiknya. Jadi buat kalian nanti bisa langsung nggak bingung gitu kan. Pas pada saat mau kesini itu langsung aja nyampe sini. Dan sealnya pakainya lebih bagus dari orinya. Oh. Kalau yang orinya kan kecil, Iya ya. lebih tipis. Nah, tipis. Jadi kurang. Oh, itu kurang awet. ini pakai yang Ini yang bagus. Yang biasanya bagus. buat apa? Racing itu. oh ya. Hmm. Ini kita kunci. Halo, Dek. Dan menurut Ini dikunci dulu. oke. Kalau nggak dikunci nanti lepas, dinaikin orang kan. Hmm. Mas, kuncinya nih kelihatan. Oh ya ya ya. Sih. Yang ini kan belum dilipat ini. Mm-mm. Kita lipat. Oke. Alatnya cukup proper dan menurut gue sih cukup profesional ya. Mungkin Yang karena ini pengalaman buat sih. ya. sendiri. Wah, Nggak ada di custom. toko. Iya. Oh, ini alatnya tuh alat custom, rakitan sendiri ya. Nah, di toko nggak ada, pabrik nggak. Itulah pabrik nggak ada. Hmm.
hasil dari inovasi karena expert di bidangnya. Akhirnya menciptakan alat atau ya alat bantu sendiri yang menurut ahlinya lebih mempermudah. Dan hasilnya kayak pabrikan. Hasilnya hampir menyerupai pabrikan. Kalau rapi. Oh iya, itu hasilnya ya. Ya. Hasilnya guys, rapi banget. Kita garansi 3 sampai 4 bulan. Kalau Oh, bocor, oke. tinggal Balik lagi ya. ya, Oke, tuh. Abangnya bilang kalau misalkan ada kerusakan lagi, garansinya berapa? 3 sampai 4 bulan. Garansinya 3 sampai 4 bulan. Jadi buat kalian menurutku udah cukup ini ya lah ya, dari harga cukup proper atau maksudnya masih terjangkau, terus kemudian servisnya juga mah menurutku oke, dikasih garansi pula. Jadi mungkin gua nggak salah juga kali merekomendasikan tempat ini gitu ya buat kalian. Alatnya bisa secara praktis, Oh, bisa pakai apa juga. secara manual, sama londo. Zaman londo. Untuk mengurangi lem biasanya kalau motor baru kan ada lemnya. ya. Nah, Oh, di tap lagi ya? ya. Kalau zaman dulu pakainya lem Ya, betul. lebih cepat. Untuk pengerjaan satu shockbreaker belakang aja estimasi sekitar setengah jam ada? Ya. Kurang lebihnya setengah jam. Cepat juga ya menurutku ya. Gitu. Jadi sangat bisa ditunggu, jadi nggak perlu lama-lama. Kalau pas kebetulan memang nggak ada pelanggan lainnya ya, nggak ada kendala dan nggak ada pelanggan untuk ngantri, itu bisa dikerjakan. Kendala kan kadang baut macet atau Ya. seal pompa pecah. Iya. Dalam waktu setengah jam, shockbreaker belakang udah di repair, udah siap dipasang. Sing dicekel ngomong ah. Ya. Ijine ra apa sing ngomong, sing loro karo kuwi. Iya. Apa iki? Nah, lebone pecah. Ora kene rame. Bisa dapat piro? Ya lu papat punjul. Ternyata ada yang jualan Belas kajian. depan bengkelnya. Lagi proses pembongkaran shockbreaker depan dua-duanya. Hasil Oh, iya. rupanya. Dan asli itu nggak bisa diakalin, nggak bisa. Nggak bisa Kecuali di- itu tuh downsize. Oke. Kalau nggak dipanjangin sekalian. Nah, kita buat ini peredamnya dulu. Oke.
suka dipotong pir, ada yang dibakar. Kalau dibakar tuh masih gimana tuh? Dibakar itu nanti kan pirnya kita amblesin, tapi resikonya pirnya kan lemah. Oh iya iya iya. Motongnya pakai zaman dulu. Pemotong pipa itu ya. Nanti kalau yang dibakar nanti suatu saat bisa ditarik lagi. Itu Oh. paling bedanya itu toh. Kalau yang apa namanya? Yang dipotong, tapi potong tarik juga bisa. Oh gitu. Tapi hasilnya lebih kalau sama enaknya. Ya. Ada plus minus. Kalau user yang penting biasanya kan dipakai enak, taunya ada gitu aja. Kalau metode mungkin dari masing-masing mekanik Iya. punya metode sendiri-sendiri gitu ya. Apalagi kalau PCX itu nggak usah potong per ke PCX Oh kalau kelas PCX nggak perlu motong per. untuk 2-3 cm nggak usah potong per. Kalau Hmm. ini kalau 2 ya nggak motong per. Kalau ini 2 nggak kok. Kalau 3 ya motong. Motong. Rasanya lebih empuk. Kita potong kalau enggak agak keras. Oke. Kita serahkan saja pada ahlinya. Tuh. Asli kajen. Padahal aslinya Rasanya Tegal. aslinya orang Tegal ya? Iya. Oke. Masnya ini aslinya orang Tegal, tapi udah lama di sini, Mas? 14 tahun. Udah 14 tahun berkecimpung di dunia persobekan. Ya, kalian bisa tahu lah ya, kalau misalkan kita kuliah aja kan untuk S1 itu sekitar idealnya 5 tahun lah. Itu standar-standar otak-otak yang biasa itu segitu. Kalau tercepatnya itu bisa 3,5 sampai 4 tahun itu untuk S1. Lah kalian bisa bayangkan saat udah 14 tahun berkecimpung di dunianya, ini juga menurutku perubahannya juga cukup banyak ya. Waktu dulu pertama ke sini beberapa tahun yang lalu, terus kemudian ini kebetulan memang ada kerusakan lagi. Pas kesini tuh upgrade alatnya udah cukup banyak. Terus knowledge tentang produknya juga menurutku cukup menarik gitu. Mungkin pertama dari banyak-banyak kasus, atau mungkin dari abangnya sendiri juga banyak mencari referensi atau coba scaling up terhadap keilmuannya sendiri. Menurutku cukup oke sih. 14 tahun berkecimpung di dunia persobekan ya. Kalian bisa tahu. Kalau ini Oh, orang kalau ini nanti luka. luka. Oh iya iya iya. Banyak alat-alat yang tercipta dari inovasi karena untuk membantu dan mempercepat Pepet. pekerjaannya. Kalau kata orang Jawa berarti mode kepepet, tapi akhirnya juga cukup membantu dan akhirnya jadi terbiasa dengan hal itu. Pada beli harganya sama. Mahal. Akhirnya menciptakan sendiri. Tapi kadang ada konsumen yang suka alat kelihatan canggih. Tapi pekerjaannya, Kalau itu saya nggak berani ngomong. oh iya iya Setiap iya. orang punya. Sama setiap orang masing-masing punya ini ya, spesifikasi sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Oke, diganti seal baru. Seal ya Om itu? Iya. Oke, ganti seal baru.
Ini berarti ganjel pakai mode potong. potong ya. Oke. Metode potong. Kalau mau standarnya bisa yang dipotong yang rapet, yang renggang. Oh ya. Soalnya kan yang ribbon kan yang renggang. Ini Oh cuma gitu. peredam. Oke. Jadi untuk memotongnya itu bagian yang rapet ya. Dari yang Tekniknya, rapet. kalau enggak mendat ini enggak enak. Oke. Ringnya jangan lupa Ringnya. ring kuningan. Oh ya. Kalau ini saya lepas dulu biar kelihatan, Itu fungsinya buat apa ring kuningan? biar tidak bocor. Ini kan ring kuningan. Oh, Harus ring ada, kuningan kalau ya. enggak ini, Mm-mm. ini kan banyak kan lupa. Oke. Ini kalau kita masukin ini Oh biar ya. nggak bocor. Kalau nggak itunya kita kencengin aja, biasanya bocor. Ya, ya. Jadi ring itu selain berfungsi sebagai ring juga kayak seal juga ya? Iya. Kalau kuningan biasanya di bidang oli pasti ringnya kuning. Kalau Oh, sini namanya o-ring. O-ring ya? Iya, o-ring. Oh, O-ring itu kayak cincin kayak itu namanya o-ring. O-ring. Bahannya bahan-bahan. Ini namanya o-ring. Oke. Bahannya cenderungan karet gitu ya? Nah, ini namanya o-ring. O-ring. Seal shock tapi yang o-ring. Iya. Biasanya ditutup. Hmm. Penggunanya pada tutup-tutup. Shock. Siap. Kalau seal kan tipenya beda-beda. Oh, Ini yang seal umum, ada yang seal USH. USH itu kayak yang patah. Ini dia 2 tak atau 4 tak, ini nggak pakai pir. Ini karet semua. oh ya. Tapi ini harus ada anginnya. Oh, harus ada tambahan anginnya. Nah, kayak sok-sok tabung itu kayaknya. Hmm. Kalau oli itu tiap bengkel punya tag sendiri-sendiri, ada yang segini. Tergantung ukuran, kalau Johnson itu untuk tergantung ininya, levelnya berapa ya pakainya. Iya ya. Nggak bisa pakai oli. Misal kalau yang murni kan misal 50 atau berapa cc itu. Iya, Kalau ya. udah di downsize beda lagi. Oh gitu. Iya. Berarti nanti. Kita lihat toleransi mainnya, Oke. mainnya berapa. Berarti untuk pengisian oli makanya toleransi ya. Tergantung settingan terhadap
downsetnya gitu. Tetap ada ukurannya guys sebenarnya, tapi Itu kita tetap main lah. main Mainnya ini dengan kan toleransi. ini kan. Nah, ini toleransinya Ya, toleransi aja. nanti enggak gedok. Nggak gedok. Jadi kalau kalian yang belum tahu apa arti gedok, nanti bisa googling aja lah. Gedok Oke. itu apa? Gedok. Karena udah lama di Kajen, logatnya juga udah kayak orang Pekalongan, walaupun aslinya orang Tegal. Kalian baru tahu kan, selain orang Tegal itu apa ya, banyak buka warteg, ternyata kalian baru tahu di sini ada yang spesialis sop baker. Dan menurutku Tegal itu kalau misalnya untuk wilayah Jawa Tengah sekitaran Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal itu dari segi perkembangan secara teknologinya Tegal itu jauh lebih maju, karena dulu waktu aku inget itu zaman-zaman waktu SMA itu memang banyak referensi atau pengerjaan modifikasi itu larinya ke Tegal, kayak misalkan krum-kruman atau mau beli spare part apa gitu, variasi yang mungkin di kota-kota lain nggak ada, itu mereka akan larinya ke Tegal gitu. Sampai pada akhirnya Tegal itu kayak mendapat predikat atau maksudnya Jepangnya Indonesia ya. Nah, Jepangnya Indonesia malahan kayak gitu. Jadi di Tegal itu secara teknologi itu jauh lebih berkembang. Mungkin karena orang-orangnya kreatif dan entah atau gimana di sana lebih Kreatif karena nggak mampu beli ya. itu kata abangnya. Jadi karena nggak mampu beli akhirnya terpaksa kreatif karena keadaan mungkin ya gitu. Tapi itu justru membuat lebih menarik gitu sih. Itu kurang lebihnya. Oli itu enggak ada yang sama, kanan kiri ada yang enggak. Contoh Oh, kayak KLE gitu nggak bisa iya. kita samain. Nggak bisa Kurang. disamain. Oh, untuk Kalau KLE KLE. kan pirnya satu doang itu. Heeh. Yang satu buat ribbon, yang satu buat itu nendang. Iya. Oh. Nggak bisa. Kanan kirinya nggak bisa disamain. Nggak bisa, soalnya kan volumenya beda. Oh gitu. Karena kan ada yang ngomong, ini olinya segini nggak? Itu untuk kanan apa kiri ya? Nggak bisa kita samain. Untuk Volume tipe aja. KLX, volumenya Iya, beda. oli itu beda. Oh, malah Karena baru kalau tahu. lihat shopnya udah beda ya pasti volumenya beda. Oh gitu. Oke, oke, oke. Padahal kegunaannya untuk di depan kanan kiri ya. Iya. Yang satu buat ribbon, yang satu buat nendang. Nendang. Dan shockbreaker ini kalau ininya seret jangan dipukul. Ada obengin kita masukkan ke sini. Gimana nih? Bentar triknya. Trik. Kan kenceng ini ya. Ya. Biasanya kan dipukul pakai ini, kan. Ya, ya, Ini, ya, ya. Jangan kita pakai trik ini Oh, dikendorkan Oh, ya oh. biar masuk. Masuk. Oke. tanpa merusak. Biar nggak merusak Terus shopbreakernya. kita center kanan kirinya harus sama licin nih. Hmm. Nih, harus Center licin. ya. Kalau center indikasinya licin gitu ya. Iya, ini yang mudah diputar. Mudah lah. diputar ya. Ini nggak merusak piring, Hmm. sama nanti buat jalan juga nggak oleh. Oke. Kalau dipukul ininya nanti jebret, nanti L-nya nggak bisa keluar. Iya. Kebanyakan dipukul. Ya. Jadi oke guys, kalau misalkan settingan kanan kirinya ini satunya ada yang panjang dan pendek, itu rekomendasi dari abangnya itu nggak boleh mukul area bawah ini karena akan mempengaruhi terhadap cedera bagian bawah dan bagian atas. Hah? Yang rusak bottomnya. Bottomnya nanti akan rusak. Makanya tadi ada trik cukup di bagian atasnya itu apa ya, di Congkel. congkel lah gitu untuk Di biar segitiganya kasih. sedikit. Kita kasih congkel sedikit. Biar renggang, intinya biar renggang dan si asnya bisa naik atau disetting biar serasi atau pas kanan kirinya. Nanti Vario 150 itu cakepnya di cakep. Sesatnya. Oh, emang lagi musim juga ya? Iya. Lagi musim ya, 150 tuh Aerox itu cakep. Aerox 150 Vario itu banyak yang di downset. 55 berarti Aerox.
Oh iya, Aerox 155 sama Cek juga. cek ya. Tuh, buat kalian yang memodif untuk mendownsetkan shoebakernya untuk Vario 150, Aerox, terus PCX, bisa langsung ke sini. Nanti biar disetting sama abangnya sesuai dengan selera, dan tentunya akan tidak mempengaruhi dari fungsi dari shoebaker tersebut. Kalau bisa pirnya ya ori. Kalau bisa direkomendasikan untuk pir-pir yang ori atau masih belum modifikasian lah. Oke, dikasih nanti tengkong. Oke, itu nanti kalau misalkan pakainya per-pernya yang imitasi atau enggak original, itu bisa pengaruh, nanti bisa bengkok. Gitu guys, udah mau selesai aja ya, maksudnya gue di sini juga nggak terlalu bete, nggak terlalu lama dikerjain, kerjanya juga cepet. Sekalipun lo di sini misalkan pas nunggu ada orang dan sebagainya, saat punya lo udah dikerjain itu kurang lebih 1 jaman itu untuk pengerjaan shoebaker depan belakang. Untuk tipe-tipe Matic itu bisa cepet banget ya menurut gue ya, gitu. Buat orang-orang yang ya mungkin malas buat nunggu, atau misalkannya lagi gabut sambil ngopi ataupun ya ngerokok-ngerokok dikit, bisa lah ditunggu. Depan udah pasang, terus belakangnya juga lagi dipasang. Tolong abaikan bodi yang udah somplak ini ya. Itu akibat kelamaan nggak dibenerin shoebakernya, akhirnya pengaruh terhadap bodinya. Jadi ini sebenarnya shoebaker udah lama rusak, udah 3 tahunan lah kurang lebih. Jadi akibat shoebaker rusak itu akhirnya bisa nyampe kena ke bodi. Oke, ini masih dicek sama abangnya, katanya komstirnya rada kurang sip. Dan di sini suasananya cukup gerah, jadi memang panas tapi asik-asik aja, enjoy. Lagi mau disetting komstirnya. Sekaligus ada informasi yang cukup menarik, ternyata abangnya ini pelanggannya nggak hanya di sekitaran Kabupaten Pekalongan atau yang terdekat, ternyata banyak juga dari tempat-tempat lain. Nanti gue tanya-tanya lagi. Oke, ini. Oke Om, tadi gue dengar lo maksudnya katanya banyak pelanggan-pelanggan dari luar kota. Dari mana aja tuh tadi? Dari Ada yang Sukorejo daerah Magelang sana ya, berarti ya. Nah, terus Purbalingga nyampe sini, Cilacap, Bekasi. Kalau biasanya dulu waktu pandemi. Waktu pandemi gitu. Sekarang mungkin Udah normal, jadi banyak yang udah pada buka kali ya. Oke. Dan ini gue juga baru tahu ya, maksudnya entah di tempat kota-kota mereka itu memang nggak ada atau memang dapat rekomendasi. Kalau saya shoebaker ininya kendor kasih saya
nggak cuma sebeker. Dicek dulu ya, cek dulu semuanya. Saya setting Oh, ongkosnya tetap sebeker enggak. iya 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 iya. Berarti ini ada free charge kalau menurut gue ya, maksudnya doi kasih servis yang cukup prima. Jadi pas pada saat nanti nggak hanya shoebakernya aja yang dicek, kalau misalnya ada hal lain yang dikiranya kurang sip dan itu akan mempengaruhi terhadap performa terhadap shoebaker, sama abangnya akan diperbaikin juga dan itu free. Cukup keren kan? Cukup menarik. Udah dari dulu saya enggak. Memang udah dari dulu kayak gitu ya. Oke. Kecuali kalau misalkan ada apa ya, mesinnya patah itu bukan ya, beda lagi ya. Urusannya shock dan mempengaruhi terhadap performa itu akan diperbaiki ya. Performa shock kan. Performa shock. Misalnya Oke. komsir. Tapi kalau komsirnya udah minta ganti ya udah nggak perlu, saya nggak perlu. Saya tinggalnya kan layarnya cuma kendor doang. Ya, oke. Leather lagi dibongkar sampai komstilnya untuk dikencengin biar pas pada saat dipakai itu shoebakernya tetap aman dan nyaman. Dapat orderan lagi itu. Ini tuh kita dalamnya nggak pasang apa? Misalnya lo tidak bilang. Sing tidak. Tidak ke bekasan ekonomi itu saya tak kalau masuk. Sama full sekolah dulu. Wis ngerti kabeh. Ya ya. Kiriman guys. Dapat kiriman tuh. Udah ada orderan lagi. Ini udah di tes tadi gimana, Bang? Ini tadi kan bunyi. Ya. Iya. Sama tuh. Udah nggak bunyi. Ya, Komstirnya. sama udah enak. Ini udah enak. Terus shoebakernya juga udah nggak. Tenang, jangan tambah lebih tersebut. Aman ya? Udah aman. Oke. Kita nggak usah kasih komstir. Oke, siap. Ciri komstir nggak enak itu kalau larinya pelan. Baru kelihatan ya. Ya, kalau Oke. larinya kencang nggak kelihatan. Ya. Terus shoebakernya tadi udah sip ya? Oke, mantap. Ini kalau kita kasih standar, kalau kurang nggak bisa rampok, bisa digeser. Ya, Kalau selera sih kembali ke selera. siap. Nah, kita setelan pakainya setelan Standar. standar. Ya. Kalau ada yang kurang, Oke. kata kurang keras berarti kebutuhan. Dari user itu sendiri ya? Iya. Oke. Tinggal, oh ini kurang keras atau kurang empuk, Hmm. kita nggak matok. Tapi kalau setelan pasti standar. Oke. Kalau setelah standar konsumen yang minta keras berarti orangnya gemuk. Biasanya. Oh gitu. Atau buat muatan ini bisa. Buat muatan ya. Jadi setelah udah dipasang semua, disetting, terus sampai sempet tadi dicobain itu, maksudnya mungkin abangnya butuh apa ya? Oh udah enak atau belum gitu. Kalau misalnya belum, Enak, saya bongkar lah. masih akan dibongkar lagi, akan diperbaikin lagi. Tapi kalau nunggu ya boring mas ya nunggu. Kalau mau cepet saya Iya. Gitu. Sip ya, pokoknya nggak kaleng-kaleng lah mudah-mudahan. itu kalau nggak ada kendala ya cepet, cuman
biasanya kalau selera itu gejolak. Banyak mintanya ya BM ya, misalkan butuh ini dan itu ya, itu silahkan lah ya, bisa koordinasi langsung sama abangnya. Yang nggak saya coba itu yang buat muatan. Oh, kalau yang buat muatan nggak dicoba ya? Ah, ya udah benar keras itu. Udah jelas keras ya? Ya udah jelas keras. Kalau itu buat yang ojek tadi itu rasanya kan keras keras itu. Saya nggak coba. Nggak dicoba, nggak dicoba. Keras itu yang nyoba harusnya orang 10 aja kan enggak. Kapasitas 3 ton. Oh, 3 ton 3 kintal. 3 kintal. Bisa disettingnya segitu ya? Bisa. Disesuaikan sama kebutuhan. Iya. Jadi nanti motornya kalau yang patah ini. Oh. Kan ayunannya. Iya. Ini kalau kena lubang patah. Bisa patah ya? Seringnya patah. Oke. Coba tanya aja ke itu bengkel awas. Iya. Terus itu kalau patah repot. Benarnya ada BPKB, STNK sama surat keterangan kepolisian. Repot.